video kali ini kita akan membahas mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yuk kita simak videonya. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan prosedur penyiapan laporan keuangan konsolidasian untuk kepemilikan pada entitas anak yang dimiliki sepenuhnya. Pada dunia bisnis, sangat mungkin bahwa entitas induk mengendalikan suatu entitas anak, tetapi tidak menguasai keseluruhan kepemilikan pada entitas anak tersebut. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki kepengendalian pada entitas lain jika dan hanya memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investi. Yang kedua, yaitu exposure atau hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Lebih lanjut, dalam PSAK 65/2014 juga disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apabila suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi, yaitu antara lain yang pertama, tujuan dan desain investi. Kedua, aktivitas relevan bagi investi, yakni yang secara signifikan memengaruhi imbalan hasil investi serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang kelima, atau yang terakhir, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk memengaruhi jumlah imbalan hasil investor. Implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas anak oleh entitas induk adalah munculnya kepemilikan dari pihak lain yang kemudian disebut sebagai kepentingan non-pengendalian atau non-controlling investor. Menurut PSAK 65 tahun 2014, entitas induk disyaratkan untuk menyajikan kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Lebih lanjut, dalam PSAK 65 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimasukkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan sebagian besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif final. Selanjutnya yaitu konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Untuk ilustrasi konsolidasian atas kepemilikan sebagian ini, kita kembali menggunakan ilustrasi akuisisi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara atas PT Andalas. Merujuk kembali pada gambar 3.1 dalam buku Dwi Martani dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatat seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1 dalam buku Dwi Martani. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagian gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema sebagai berikut.
Diketahui nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar 900 juta. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas sebagai berikut. Saham biasa sebesar 800 juta, diketahui saldo laba sebesar 400 juta. Total nilai tercatat aset bersih PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta. Porsi kepemilikan sebesar 75%. Nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi sebesar 900 juta. Selisih atau diferensial itu diketahui 0 atau habis, sebab nilai akuisisi dan nilai wajar KNP diketahui 900 juta dan nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi itu juga sebesar 900 juta. Selanjutnya yaitu PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015 dicatat jurnal sebagai investasi pada PT Andalas debit sebesar 900 juta pada kas kredit sebesar 900 juta. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6 dalam buku Dwi Martani. Dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh, dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan posisi keuangan oleh PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo keseluruhan, berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama. Dapat dilihat perbedaannya itu dalam gambar 3.6 di dalam buku Dwi Martani halaman 81. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi untuk kepemilikan sebagian. 2 kolom pertama berisi saldo aset, liabilitas, dan ekuitas yang diperoleh dari laporan posisi keuangan. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas, muncul akun baru yaitu bagian kepentingan non-pengendali yang merupakan cerminan kepemilikan pihak non-afiliasi PT Andalas atau bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki PT Nusantara. 2 kolom selanjutnya digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Jurnal eliminasinya: saham biasa PT Andalas 800 juta di debit dan saldo laba 400 juta di debit pada investasi pada PT Andalas 900 juta di kredit dan kepentingan non-pengendali 300 juta di kredit. Pada jurnal eliminasi, ekuitas PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan non-pengendali sebesar porsi kepemilikan non-pengendalian PT Andalas. Dan pada kolom terakhir berisi konsolidasian yang jumlah total aset maupun total liabilitas dan ekuitas sama besar, yaitu 8.100.000.000. Kemudian konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Dari neraca saldo tahun 2015 tersebut, kita dapat informasi bahwa selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta,
sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara mencatat jurnal penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 75% dari 50 juta. Dengan jurnal tanggal 31 Desember 2015, kas didebit pada investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 37.500.000. Selain itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Jurnalnya mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 75% dari 200 juta, yaitu 31 Desember 2015 investasi pada PT Andalas didebit pada bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 150 juta. Karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka PT Nusantara hanya berhak mengakui penghasilan maupun penerimaan dividen sebanyak 75% dari laba bersih yang diperoleh maupun dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Sedangkan porsi sisanya 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang memiliki kepemilikan pada PT Andalas. Pihak non-afiliasi tersebut dari sudut pandang PT Nusantara disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi, di mana jurnal ini pengambilan dasarnya adalah atas pengakuan penghasilan maupun penerimaan dividen yang dilakukan oleh PT Nusantara sebagai entitas induk maupun oleh kepentingan non-pengendali. Nah, di sini terlihat tabel perhitungan jurnal eliminasi per tanggal 31 Desember 2015. Ada beberapa kolom dalam tabel ini. Yang kolom pertama itu merupakan kolom akun, isinya ada saldo per 1 Januari 2015, ada laba bersih, dividen, dan juga saldo pada tanggal 31 Desember 2015. Kolom selanjutnya adalah rasio, di mana rasionya di sini 75:25. 75 ini adalah kepemilikan kita sebagai kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, dan 25 ini adalah kepemilikan pihak non-afiliasi. Selanjutnya ada kolom investasi, kolom non-pengendali, dan juga modal saham serta saldo laba. Selanjutnya, berdasarkan tabel perhitungan jurnal eliminasi per tanggal 31 Desember 2015, terlihat bahwa kita akan mengeliminasi akun yang telah digunakan atau dicatat pada penjurnalan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya perhitungan ganda. Sehingga kita akan mencatat jurnal eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yang mana di sisi debit terdapat akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Akun ini dibuat guna mengeliminasi perhitungan pengakuan sebelumnya. Kemudian di sisi kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 37.500.000 dan juga investasi sebesar 112.500.000, yang merupakan investasi ini adalah nilai bersih perubahan pada investasi milik PT Nusantara.
Selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali. Jurnal ini dilakukan untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali. Jurnalnya adalah bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah di sisi debit. Nilai 50 juta rupiah ini dapat kita lihat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi bagian non-pengendali akun laba bersih senilai 50 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit terdapat dividen untuk kepentingan non-pengendali sebesar Rp12.500.000 yang dapat kita lihat juga dalam tabel perhitungan jurnal eliminasi bagian non-pengendali. Jadi di sini dividennya sebagai pengurang ekuitas. Dan selanjutnya ada kepentingan non-pengendali atau ekuitas di sisi kredit sebesar Rp37.500.000. Karena tadi dividen ini sifatnya mengurangi, maka 50 juta rupiah dikurang 12.500.000 rupiah dapatlah hasil 37.500.000 rupiah. Pada jurnal eliminasi saldo investasi awal ini, ekuitas atau aset bersih milik PT Andalas akan diatribusikan kepada PT Nusantara sebagai entitas induk dan kepentingan non-pengendali sebesar porsi kepemilikan masing-masing perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai cerminan hak setiap pihak atas aset bersih milik PT Andalas, sehingga diperoleh jurnal saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah di sisi debit, lalu saldo laba sebesar 400 juta rupiah di sisi debit. Pada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah di sisi kredit, serta kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan sebagian ini tidak jauh berbeda dengan konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan penuh. Yang membedakan dalam hal ini adalah mengenai keberadaan dari akun kepentingan non-pengendali. Akun kepentingan non-pengendali ini akan muncul pada bagian laporan laba rugi, pada bagian laporan perubahan saldo laba, maupun laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian sebesar 75% pada PT Andalas per tanggal 31 Desember 2015. Dari gambar yang teman-teman lihat ini merupakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Jadi akun-akun yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan ini adalah akun-akun aset dan juga akun liabilitas. Untuk nominalnya itu diambil dari bagian konsolidasian yang ada pada kertas kerja konsolidasian.